datang lagi di channelnya Orang Gabut Tapi Produktif. Di mana? Di Tanpa Naskah. Tanpa Naskah. Apa nih sama baru kita Akhirnya ya. yang kalau kalian ngikutin channel ini dari awal, mungkin kalian udah nggak asing lagi nih sama beliau ini. Iya, benar Ya. banget. Jadi aku di sini yang ngegantiin host kesayangan kalian, Ya. Pak Cepi. Kebetulan Ya. lagi berhalangan ya, Pak ya. Ya, Kebetulan lagi berhalangan, jadi posisinya saya ambil alih gitu. ya dia take over sama beliau nih. Oke. Dan pas, Wih, gimana hari ini? How's your day? enak serius. Today is fun aja gitu. Jadi, jadi ini kayak tadi kita sama-sama beres pada kerja, balik langsung ngetek ini teman-teman. Ya, betul. Jadi ya kita jadi sesuai kayak tadi opening deh, mencoba produktif Betul. meskipun ya gabut gitu. Tapi gabut itu sebenarnya bisa jadi ini loh, pas media buat kita Inspirasi nggak ya, sih? inspirasi. Iya, jadi apa ya? Jadi ya manusia yang mencoba produktif aja gitu ya. Jadi daripada diem nggak jelas gitu kan, mending kayak kita aja gini nih. Iya. Gitu. Karena ya sekali lagi nih, kalau nggak ngapa-ngapain justru malah jadi bosan ya. Iya, Sumpah deh. ya kalian yang ngerasa bingung juga nggak sih, nggak mau ngapa-ngapain deh. Ya. Intinya produktif deh. Aduh deh, Ya. mulai bergerak deh kalian juga gitu loh. Kalau kata 420, bergerak dari zona nyaman. Nah, itu bener. Bisa. Intinya ya, cuman cobalah apa ya, kehidupan itu asik kok gitu. Kalau kalian nge-explore, tapi ya maksudnya ya coba deh explore deh gitu. Biar nggak monoton juga ya. Mm-mm. Karena dengan adanya aktivitas, tentu kita bisa jadi lebih produktif lagi lah daripada sebelumnya. Betul. Gitu. Dan anyway, tadi juga aku sama sih Pras, habis dari ya rumah saudara lah, ada keperluan gini-gini segala macem. Ada hal yang sebenarnya bisa dibilang kejutan waktu tadi tuh? tuh. Apa tuh? Tadi tuh kan kebetulan lagi nganter Mbak Beni. Terus tiba-tiba di jalan tuh papasan nih sama temen SD kita yang lain. Oh gitu ya. Jadi secara kebetulan gitu ya. Secara kebetulan, dan beliau ini ternyata notice nih, kita ini lagi bikin podcast gitu. Jadi makanya kenapa tadi agak sedikit telat nih kesini. Iya sih. Dengan kita ngelakuin sedikit hal kecil di setiap harinya, pasti nantinya akan berdampak juga ya Pras ya. Iya pasti Itu. Karena sebenarnya punya pengalaman khusus juga nih Pras soal itu. Jadi waktu itu tuh sempat lagi nggak ada kegiatan banget nih. Wah, bingung banget. Sumpah bingung. Mau mana ya? Ngelamar udah nih ya. Tebar CV udah gitu segala macam. Tapi kan pasti ada ruang di mana kita tuh sendiri lagi. Iya, ada titik jenuh gitu ya. Betul. Ya. Dan kebetulan case yang aku alami ini pas lagi waktu sendiri tuh, wah, pikiran tuh jadi kemana-mana. Pastilah ya, karena kita kan ya pasti mikirnya tuh kita tuh, wah, masa sih kita mau ke depannya gini-gini terus gitu ya. Masa kita nggak ada perubahan gitu kan. Jadi lebih ke apa ya? Mungkin jadi lebih ke overthinking kan ya? Betul. Gitu. Jadi overthinking justru apa ya? Ya teman-teman juga harus lebih dinotis juga loh ya. Maksudnya tuh inti dari semua tuh dari pikiran. Kalau kalian banyak pikiran, pasti cak-cakan ya. Iya, jadi maksudnya tuh ya kesehatan pun terganggu gitu kan. Maksudnya tuh dan kegiatan kita pun jadi nggak terstruktur gitu loh. Jadi kita tuh nggak bisa disiplin. Betul. Jadi malah ntar kemana-mana sih. Jadi ya kalau teman-teman ini mending ya mungkin berarti inti kita ngobrol hari ini temanya ya mungkin itu ya. Jadi yang mungkin sesuatu hal yang plot twist yang tidak terduga, tapi ya itu datang dengan waktu yang kita tuh iya gitu loh. Jadi mungkin obrolan kita hari ini itu ya antara ya plot twist, betul, dan semua yang tidak terduga. Dan apa lagi nih kalau mau pengen ditambahin? Yang nggak terduga ditambah lagi ya mungkin kita juga sebelumnya nggak sadar nih. Nah ya, hal kita nggak notice. Ya,
hal yang nggak terduga itu tuh sebenarnya udah terjadi sering, cuman kitanya nggak ngeh aja. Iya. Karena siapa tahu nih pas ada hal terduga itu kita ini bisa sedikit membuka pintu rezeki, Nah, entah betul menambah banget. relasi Betul, atau betul. pertemanan baru ya. Karena kalau kita temennya itu aja ya pasti bakal bosan ya. Iya. Ini aku tuh dikutip dari obrolannya Pras nih waktu di episode kedua. Oh iya. Karena kalau ada temen ini nggak asik dan ya kurang aja lah ya. Gitu, karena ya sendiri itu sekali lagi menurut aku pribadi sih ngeri sih. Iya sih, terjebak di circle yang jatuhnya Ya, jelek buat kita gitu loh. ya, Jadi kalau bisa ya boleh dipilih-pilih lagi tongkrongannya. Ya. Terus ya bijak aja deh gitu maksudnya. Ya. Kalau misalkan memang kalian nggak dirasa wah ini kok nggak enak banget gitu, bukan aku banget tongkrongan, Ya. ya udah ya dengan bijak aja kalian nyikapinya, ya mungkin boleh agak dijarakin gitu ya Pak ya. ya. Jadi jangan kalian tuh terus termenung terus gini ininya enggak, jadi kalian maksudnya tuh ya harus gerak aja ya, bener kayak Ya. Pak Ari tadi ya, kalau bisa ya bergerak dari zona nyaman kalian itu gitu loh. Betul, karena Pras pernah ngalamin nggak sih kalau misalkan tengah malam tuh kayak anjir apa namanya tuh banyak hal yang dikhawatirin. Oh iya biasanya Ya. kayak gitu tuh kayak ya mungkin Lagi-lagi overthinking sih. jadi pernah jadi ini tuh apa ya, udah capek Ya. seharian kerja gitu ya, terus kalian pulang, kalian rebahan mau istirahat. Ya. Aku sering sih kayak gitu. Ya. Jadi maksudnya itu sebenarnya ya bukan ya secara nggak langsung jadi kayak udah makan sehari-hari gitu, jadi udah kita udah lagi rebahan gitu saking capeknya Ya. seharian gitu kan, Betul. terus mikir besok gimana ya gitu ya, gini, kurang lebih gitu. besok gimana ya gitu, sering banget. Ya. Soalnya ya apa ya sebenarnya sih kan ya kita tuh nggak tahu ya, entar tuh Tuhan tuh mentakdirkan kita tuh entar tuh ya 1 menit entar atau 1 jam entar ini tuh kita kan nggak tahu gitu lah nasib kita tuh gimana. Makanya lebih ke ini aja sih ya, kalian coba deh maksudnya tuh segerin pikiran kalian, entah apa deh gitu maksudnya tuh ya, entah mungkin bisa ngilangin penat dari main game atau apa, seenggaknya kalian tuh jangan pokoknya ya satu, jangan direnungkan sendiri deh gitu loh maksudnya. Mungkin ada seseorang yang bisa ngasih kalian motivasi atau seenggaknya tuh mau ngedengerin curhatan kalian gitu lah ya, maksudnya tuh. Jadi coba deh ya, makanya itu mungkin ya ini plot twistnya, maksudnya plot twist tuh gini. Kalian tuh nggak sendiri kok gitu ya, maksudnya tuh banyak orang yang sayang sama kalian, banyak yang peduli sama kalian, tapi ya memang nggak semua orang tuh ya peduli sama kita juga gitu. Jadi ya intinya itu tadi, pilah-pilah deh ya teman kalian atau siapa gitu. Jadi ya kalau bisa ya kalian share deh gitu lah ke orang yang kalian percaya gitu lah Pak ya. Betul. Dan juga jangan cerita ke orang yang salah juga ya Pas ya. Karena gini loh Pas, ada juga misalkan kita udah ngecap temen ini baik banget nih sama kita, tapi di belakang itu ya kita kadang-kadang ditusuk gitu. Iya, jadi dari belakang. Ya mungkin teman yang toksik ya, maksudnya tuh ya. Ya hal itu sebenarnya pasti udah sering banget dialami lah ya. Cuman kalau menurut aku pribadi soal hal itu kayaknya ya itu tadi sih, harus hati-hati, selektif juga gitu untuk milih pertemanan, karena itu juga akan menyangkut kebaikan dari kita masing-masing. Iya, itu kan ya sangat berpengaruh juga gitu. Itu berperan penting juga teman-teman gitu. Jadi ya kalau bisa ya itu tadi plot twist di sini tuh, jadi plot twistnya apa ya? Ya mungkin Pak Ari ada yang tadi deh ya, sorry ya kepotong juga ya tadi deh yang ketemu sama teman-teman SD itu loh. Enggak, teman SD satu. Oh, satu orang. Oke. Sorry ya, lanjutin lagi deh. Soalnya kepotong, sorry ya gitu. Tadi. Sorry. Itu sih tadi ketemu sama temen SD, beliau juga kebetulan notice nih ya. Sekarang lagi asik podcast ya, gini-gini segala macam. Iya sih. Ini tuh dilakuin karena kita pengen nyalurin hobi aja. Gitu. Betul. Daripada kita nongki, sebenarnya penting juga. Maksudnya kalau konteks untuk bikin konten kayak gini kan bisa seenggaknya nambah insight tambahan lah dari sana. Iya, betul. Gitu. Nah, jadi apa ya? Kita udah langsung masuk aja deh ya Pak Rey ya, sama obrolan kita hari ini tentang plot twist. Ya, kita buka dari kita satu-satu ya. Maksudnya mungkin dari aku dulu atau Pras dulu nih? Boleh? Pak Rey dulu boleh.
Oke, kalau yang tadi udah disebutin juga nih soal teman SD, ada lagi sih sebenarnya. Ini kaitannya sama dunia kerjaan sih. Nah, gitu. Jadi waktu itu tuh sempat kerja di salah satu pabrik nih yang ada di Kota Bandung. Oke. Nah, pertama interview di situ, aku diinterview sama orang asing tentunya, belum kenal nih. Ya pokoknya nggak pernah kenal sebelumnya lah. Tapi setelah itu kan jadi kebetulan interviewnya ada tahap 2 nih. Ada 2 tahap. Oke. Ya, pas tahap keduanya aku baru ngeh bahwa yang bakal interview aku yang kedua tuh temen SMP. Gitu. Itu semua terlalu kebetulan ya. Dan pas kita ketemu ya beliau juga profesional lah cuman setelah beres interview tuh kayak anjir lah ketemu lu lagi nih gitu ya. Gak nyangka lu lamar sini gitu. Oke. Jadi dari situ tuh ya kita tuh jadi lagi tali silaturahmi gitu. Silaturahmi betapa anjir lidah. Kebetulan habis dipotong tadi. Oh gitu ya. Jadi memang agak gitu ya. Kayak sedotan karang setra gitu ya. Pencak silat gitu ya. Bisa. Pas itu jadi kerja bareng kan, sering ketemu gini segala macem. Nah, kalau biasanya dia ini istirahat sama orang-orang tertentu, itu nggak sembarang ngajak gitu dia tuh, jadi nggak ngajak sembarang orang lah. Iya. Istirahat tuh. Memang biasanya kan gitu ya, kalau misalkan kita baru kerja atau baru gabung di salah satu ini, biasanya kan gitu ya, kita masuk kerja terus pas jam istirahat kita kan biasanya kan kalian suka sendiri juga gitu kan, maksudnya tuh mau ikut nongkrong ntar disangkanya so asik atau gimana gitu kan ya, jadi gitu maksudnya tuh gitu. Jadi terus udah itu juga ya kebetulan teman SMP aku tuh nyamperin ngajak istirahat bareng lah. Tapi ini ini pas nggak apa karena kita dulu dekat. By the way ini cowok ya, temen aku yang cowok. Oh, Jowo. Cowok. Laki-laki. Cowok. Jadi waktu istirahat tuh ya lebih ke ngobrol tentang masa-masa yang dulu gitu, yang udah pernah lewatin lah. Ya iyalah sih. Remembering gitu ya. Kayak recall lagi nih kan zaman dulu kayak gimana. Nah, setelah kita ini kelihatan deket banget nih, waktu itu ada salah satu orang yang kayak sirik gitu loh. Oh ya, jadi ada kesenjangan lah itu. Kesenjangan. Nah, jadi waktu itu teman-teman kerja tuh kebanyakan menilai aku tuh mau ngejilat atasan gitu, biar diistimewakan atau gimana. Tapi dari aku pribadi sih nggak ada tujuan gitu sama sekali sih. Biasa sih ya biasa lah, orang-orang iri kayak gimana sih teman-teman ya gitu. Jadi mereka tuh ya berbuat norak gitu ya. Betul. Ya padahal tuh ya kerja aja nggak sih gitu loh. Maksudnya tuh ya rezeki kalian tuh udah ada yang ngatur gitu loh. Kalian memang ikhtiar dari awal, dari misalkan dari kalian bangun tidur mandi. Kalau kalian misalnya ya udah niatin kerja, ya udah kerja aja gitu loh. Kalian iri ada orang ini, ya udah biarin aja gitu loh maksudnya. Ya kerja tinggal kerja dah. Kalian yang kayak gitu tuh apa sih gitu loh. Itu apa ya istilahnya, itu justru ntar tuh dampaknya yang negatif ke kalian. Jadi kalian tuh malah ntar tuh jadi orang-orang introvert yang kayak mikir orang, jadi sensian gitu loh. Betul. Jadinya tuh jadi sensian, ada orang kayak gini, kalian mikirnya langsung negatif kayak gitu. Itu jadi apa ya? Dicoba lah, maksudnya tuh hilangkan itu semua, maksudnya tuh otak kalian tuh kalau misalkan kalian kayak gitu terus ya terkontaminasi sama hal-hal yang negatif gitu. Kerja ya kerja aja gitu loh. Jadi apa ya? Itu entah tuh ujung-ujungnya tuh ke satu, maksudnya tuh ini bukan jokes, tapi kalian sering banget yang ngeliat kan orang iri di kerjaan, pengen naik pangkat ininya, mainannya apa? Dukun, mainannya mage. Berdua. Sebel banget gue yang kayak gituan gitu. Anjir apa sih? Di zaman udah zaman modern, apa itu udah wireless. Iya, berarti santetnya wireless ya? Mungkin ChatGPT bisa jadi media santet. Gitu. Halo ChatGPT. Nah, santet. Justru kalian yang disantet ChatGPT. Ya apa sih gitu loh. Kerja aja dah. Kalian tuh mikir ini itu. Wah, itu ntar mau mainin si bos biar jadi kepercayaannya. Iya, padahal nggak ada niatan gitu.
Emang karena temen dulu aja kan. Iya. Ya makanya apa salahnya nggak sih gitu Salah loh. apa coba? Yang ngobrol gitu. Emang gedek gua sumpah yang kayak gitu tuh. Oke, sorry lanjut Pak Re. Iya. Ya intinya gitulah. Di lingkungannya waktu itu tuh agak sedikit gak nyaman karena hal itu. Gitu sih pas. Dan anyway ada juga nih titipan cerita dari salah satu teman kita. Oh iya. Sahabat Masih ada benang merahnya sama kerjaan ini. Oke, gimana tuh ceritanya Pak Re? Ini berhubung akunya agak pelupa ya, makanya aku tulis nih di note. Ngapong. Monggo. Tuh. Monggo Pak Re. Nah jadi intinya gini, ada temen kita, Antum juga pasti kenal sih. Iya sih. Cuman kayaknya beliau nggak mau disebutin lah namanya. Wih, jadi anonim ya? Anonymous. Hacker dong. Astaga, Re. Terus. Pakai topeng apa Pak Re? Topeng reok. Topeng reok dong. Ya reok. Udah cok. Iya, kearifan lokal. Cintai budaya Indonesia. Yo, itu tadi. Terus, jadi teman kita ini tuh dulu sempat kerja nih selama 3 tahun lah kurang lebih. Lama ya? Ya di Kota Batam. Terus bisa kebilang nih perusahaannya ini bisa dibilang cukup gede lah. Dibilang apa tuh Pak Re? Ini tuh kayaknya masih di bidang pabrik-pabrik gitulah. Beliau ini nggak nyebutin spesifiknya kayak gimana. Oh iya. Cuman garis besarnya di pabrik. Dan beliau juga nih sempat survive di tahun-tahun COVID. Wah itu Seperti yang kita tahu ya. Tahun-tahun yang benar-benar apa ya, maksudnya ini tuh ujian di umat manusia gitu Pak Re ya. Asli. 2019 2020 tuh. Kalau mungkin kalian ya teman-teman ya mengalami juga kan ya betapa struggle-nya kita di masa itu gitu ya. 2 kali lipat lebih inilah. Wah iya, itu chaos banget itu udah sih nggak kondusif banget, banyak ya mungkin itu ya mungkin maksudnya apa ya, ini yang mungkin dialami sama teman kita ini, maksudnya tuh ya banyak yang dirumahkan ya, banyak yang dirumahkannya ini tuh ada yang memang work from home atau yang dibebas tugaskan gitu ya Pak Re ya. Tuh. Tapi yang jadi pertanyaan gini Pras, Gimana? Kalau di zaman work from home itu petugas SPBU gimana tuh kerjanya, bagian curahnya? Kayaknya ngisinya via online ya Pak Re ya. Oh gitu ya. Iya. Di Bluetooth. Dari kemasan digital. Aduh anjir, kurang lucu. Terus tahu kalau iya, oh iya, aku tuh jadi ini Pak Re ya. Jadi keinget ada itu di sosial media yang dulu tuh mungkin teman-teman pernah nemu deh. Ini loh, yang tukang tambal ban. Ya, tebar paku bukan sih? Bukan, ini ada. Jadi pas apa sih istilahnya tuh? Jaga jarak itu loh Pak Re. Social distancing, physical distancing juga. Jadi ini tuh ada teman-teman ya. Jadi ada tukang tambal ban. Ya. Gini tuh emang lagi ada si tambal ban ini emang lagi nambal ban gitu. Ya. Gitu motor kalau nggak salah gitu. Nah, lagi nambal ban. Nah, nggak lama tuh ada Satpol PP datang. Digeruduk gitu. Ceritanya digeruduk ya gitu kan. Nah, ini tuh belum selesai loh. Ini disuruh udah tutup. Serius. Gitu tuh terus ya si orangnya ini bilang gitu kan ya yang nambal ya yang pemotornya ini gitu loh. Pak, ini saya belum beres gitu ya. Iya. Ya udah ini aja nih. Soalnya kalian nggak tahu emang ada apa physical distancing dan social distancing gitu. Ini gimana Pak belum beres katanya. Udah online aja katanya. Serius. Disuruh online coba. Tambal ban gimana coba? Pakai format PDF. Gambar karet ban. Dikirimnya Ya tinggal di print aja kali itu. Itunya apanya ini print? Di online gitu kan. Print aja. Tambalannya. Bannya di print. Ya. Tempelin langsung ke ban gitu. Nggak, ini sumpah serius. Waduh. Ini caranya. Ini bukan ngejok serius temen. Ini ada bener dulu tuh ada kayak gitu disuruh dipulang katanya, disuruh online nih. Ya Allah. Apa deh? Ya maksudnya tuh ya tolonglah Pak jangan ngejok sih tuh Pak. Ini kan lagi ini gitu. Ya udah tungguin dulu gitu loh. Boyong akan lama juga di nambal ban gitu. Ya, selama-lamanya nambal ban berapa lama sih? 15 menit. Enggak, ini tambal ban online tuh gimana di? Tambal ban online gimana dah? Nggak masuk akal sih emang. Ya itu maksudnya
Ya Allah, itu pernah kejadian loh teman Iya. serius. Kalian Itu ramai di Instagram ya? iya Yang itu di TikTok. kurang lebih tuh zaman-zamannya masih Twitter. Oh iya, Zaman-zaman iya, masih iya. itu rame banget kok di zaman-zaman Twitter sama Instagram serius. Itu Iya. kalau teman-teman nyari ada pasti ada deh yang kayak gitu tuh. Tambal ban orang gimana dah sumpah. Ya Allah, ya Allah. Tapi setelah itu ada klarifikasi nggak dari yang nyuruh tambal online itu? Kayak hilang orang Oh, ini. hilang. Iya. Nggak tahu karena ya Diculik FBI mungkin ya. atau ini Oh, polisi ini. ini dia. Polisi Los Santos. Aduh. Polisi Las Vegas. Iya di Liberty sih. Iya. Gitu aja. Oke. Sorry, oke. Masuk lagi deh, sorry. Yang Iya. tadi ya, barusan yang Dia balik lagi dia. ya, balik lagi, sorry Anjir, teman-teman. masih kebayang lagi, Cuk. Bisa gitu ya. Gimana gitu. Iya. Ya modern sih modern, Oh, tapi ya nggak tambal ban online juga gitu ya. Maksudnya tuh. Ngapa deh anjir ini. Oke, lanjut masuk. Kita balik lagi dia yang tadi. Jadi itu tuh waktu dia kerja di Batam ini tuh sempet ngerasain putus asa lah. Oke. Karena dengan pekerjaan di Batam itu sampai akhirnya rezeki ini tuh kayak datang tiba-tiba aja lah. Oke. Ya. Oh, mungkin plot twistnya masuk ya. Ya, Plot twistnya ini oke. itu. Terus jadi dia ini cerita nih diterima kerja lagi nih di perusahaan yang nggak jauh dari rumahnya. Jadi setelah itu tuh langsung ada kerjaan gantinya pas. Kerjaannya ini masih di Batam atau di mana? Enggak, di Bandung. Oh, di Bandung. Oh, Ya. justru malah balik lagi ke tempat awal ya. Tempat awal. Jadi ya, mungkin ya gini, mungkin ini kita pendapat pribadi teman-teman. Ya. Mungkin, nah ini nih maksudnya plot twist tuh gini, maksudnya mungkin kita mungkin kayak teman-teman juga lagi merantau di mana Tuh. gitu ya. Jadi terus kalian tuh di tanah rantau tuh kalian tuh mungkin satu nasib sama teman Ya. kita nih yang mungkin yang struggle yang Ya. yang iya kita kan soalnya memang mungkin ya perusahaannya juga ya nggak expect kalau misalkan COVID-19 tuh sejauh ini dampaknya mungkin ya. Jadi mungkin bukannya mereka nggak bisa profesional, Ya. mungkin apa ya ngasih gaji dan sebagainya macamnya ya mungkin karena memang ya mungkin memang apa ya karena memang ini nggak terduga dan ya mungkin mereka nggak mempersiapkan untuk Ya. hal seperti ini gitu. Jadi mungkin Ya. kalian yang di sana struggle. Ya. Nah, tapi maksudnya tuh coba deh kalian tuh mantepkan diri ya sih itu supaya kalian ya still survive gitu loh maksudnya. Ya. Nah, dari sini kan maksudnya kita bisa ambil benang merahnya. Ya. Dan teman kita ini yang mungkin disebutnya pulang kampung balik ke Bandung dan justru dapat kerjaan ya satu dekat dengan rumah. Ya. Dan lebih mapan. Ya. Nah, ini kan maksudnya tuh jadi satu perjuangan kalian tuh nggak sia-sia gitu ya. Nggak ada yang sia-sia lah. Perjuangan kalian nggak sia-sia, ya mungkin memang ini tuh Tuhan tuh mengasah skill kalian juga ya, maksudnya tuh skill kalian, kesabaran kalian gitu loh maksudnya. Jadi makanya itu tadi jadi kalian tuh jangan mikir hidup kok gini, jangan. Ya. Kalian ingat ada Tuhan, kalian ada ingat mungkin orang tua, Ya. saudara yang peduli sama kalian ya meskipun ada juga kasarannya istilah yang jangan percaya dengan manusia ya memang karena ya nggak semua orang tuh ya peduli sama kita juga ya. Tapi ya segelintir pasti ada contohnya kayak teman kita ini dia ya karena itu tadi ya ini bisa kita ambil dia tuh emang niatnya ikhtiar dari awal aku pengen kerja pengen mencari rezeki menjemput rezeki dimanapun itu tempatnya ya meskipun ya kayak teman kita ini tuh apa ya halangannya tuh mungkin ini udah bukan double lagi ya maksudnya ya. Iya sih. Ya dan kalau nggak salah ya ini maksudnya di saat-saat di struggle perusahaannya dia juga kan kalau nggak salah sampingannya ngojol juga kan ya. Ya. Oh itu waktu di Batam. Nah ya maksudnya itu waktu di Batam kayak gitu dia tuh ya sampai ya nyari tambah-tambahan juga padahal ya maksudnya ya karena itu ya hasil nggak mengkhianati itu teman-teman gitu. Ya. Contohnya gitu mereka yang mungkin udah ininya tapi terus dia balik ke Bandung dan taunya dapat kerjaan yang lebih bagus, lebih mapan dan ya itu justru lebih tertata lagi gitu. Betul. Jadi tolong jangan putus asa. Ya karena itu plot twistnya di situ teman-teman. Ya.
langkah demi langkah kalian tuh akan terbayar. Betul. Gitu ya. Ya. Gitu. Nggak Jadi sia-sia lah. betul. Kalau boleh ngasih masukan sih, daripada kita mikir kenapa sih kayak gini terus hidup, ya mending kita do action aja nggak sih? Nah itu Fokusnya jadi lebih ke ikhtiar aja. nah jangan diem intinya gitu. Ya, jadi justru kalau dipikirin tapi nggak ada jalan keluarnya ya percuma. Nah itu jadi Kita ya. nggak kemana-mana, terus ya stuck aja gitu. Nah ya kalian cari sendiri. Ya. Kalian cari sendiri jalannya kemana gitu. Jadi maksudnya itu jalan keluarnya maksudnya ya. Jalan keluarnya kemana? Ya kalian cari sendiri ya. Kalau kalian misalnya diem, nggak ada action, terus kalian cuma meratapi gini-gini, ya hidup kalian bakal gitu-gitu aja ya. Justru lebih struggle. Ya. Nggak ada penyelesaian gitu lah. Betul, malah buntu lah ya. Nah itu. Dan ya bahaya juga sih. Nah iya betul. Sumpah. Jadi ya gitulah kurang lebih pengalaman dari teman ini. Jadi intinya beliau ini tuh survive ketika udah di Bandung nih. Justru itu kan plot twist banget ya. Nah iya, jadi justru di tempat asal mulanya dia, jadi mungkin ya itu ya, kemanapun kita pergi, kita akan pulang ke rumah gitu loh maksudnya itu. Betul. Jadi plot twistnya di situ. Jadi ya itu tadi, maka kalian istilahnya ya do action lah gitu. Betul. Jangan diam terus gitu. Jadi ya sebisa mungkin kalian jangan stres juga gitu. Karena kalau sampai stres kayak gitu tuh malah bikin stuck aja nggak sih? Iya, jadi ya satu penyakit itu justru datang ke kita gitu. Ya awal mula jangan salah loh Pas. Kadang dari pikiran juga bisa asam lambung lu naik. Iya, jadi penyakit tuh datang dengan sendiri, datang dan ya ibaratnya kayak di udang nih sini, penyakit sini deh. Ya. Kamhir gitu, kamtu papa gitu loh maksudnya tuh. makanya jangan ya itu, ya makanya kalian kok jadi pernah sedih ininya kesehatan kalian ya itu. Jadi jangan diremehkan. Lambung tuh anjir, itu paling sih, iya itu memang ininya nggak cukup ngunyah promah gitu, nggak cukup itu tuh kayak gitu tuh ya. Lagi permen karet. Iya, ketelen nih. Sayur big bag. Iya, dikit-dikit gitu kalian ngunyah promah. Ya jangan gitu. Ya pikiran kalian jernihkan dulu gitu loh. Iya. Pikiran kalian tuh jernihkan dulu, refreshing gitu, jangan ya terus ngendok gitu, diem gitu. Ya hidup kalian gitu-gitu aja. Dan kalau udah kayak gitu ya jangan ngeluh gitu ya maksudnya itu. Ya ngapain juga. Iya, mungkin ini nyambung ke pribadi deh ya. Pernah juga dulu tuh gitu. Jadi ini ya masih zaman-zamannya COVID-19 itu. Semua dirumahkan. Yang berawal dari work from home, lama-lama mungkin tunjangan tunjangan sih, tanggungan perusahaan tuh makin membengkak. Ujung-ujungnya PHK massal. Di-cut. Nah, aku juga pernah ngalamin gitu kayak gitu tuh. Jadi dulu tuh ya pernah. Nah, ini mungkin plot twist juga ya maksudnya. Dulu tuh gitu. Nah, tapi memang sih sebenarnya bukan gamer ya, cuma yang suka ngegame aja sih aku tuh. Jadi gitu iseng-iseng main game online gitu pada game online yang kayak gitu-gitunya. Nah, ternyata ya itu lihat-lihat di forum, ternyata ini tuh bisa jadi permasalahan kalian yang di PHK dan nggak kerja gitu. Jadi ini tuh bisa kalian coba jadikan peluang untuk mencari rezeki gitu. Jadi berawal dari main game gitu, terus bosan dong nggak kalau sendirian. Nah ada teman-teman, nah ini mungkin teman SD juga ini teman-teman. Teman SD yang berawal dari ngajak ya biar mabar aja gitu kan. Tahu-tahu kok ada peluang nih gitu. Ada peluang kok bisa berbau-bau cuan gitu ya. Nah nyoba ininya, ternyata memang kita nyoba kayak gitu kan berbulan-bulan, ternyata ini memang bisa cuan. Nah dari situ aku sama temen ini tuh ya udah deh yuk kita ngajak orang lain juga. Terus mungkin ini teman-teman nggak asing dengan namanya game house nggak? Jadi game house tuh jadi ya kayak istilahnya tuh tempat biasanya di situ banyak komputer PC gitu tuh, jadi yang banyak orang gitu. Jadi intinya kayak kantor gitu. Nah tapi di dalamnya kita ini tuh
main game gitu, Ya. main game online ya gitu. Jadi kita tuh Konteksnya kerja itu kan. nah itu nah ternyata ya memang bisa dijadikan peluang untuk kerja gitu. Iya. Mungkin bukan kerja ya, mungkin Kerja juga sih, Cuk. iya sih, ya mungkin kerja tapi maksudnya kan ini berawal dari game gitu. Nah, di Dari situ, hobi ya. Ya. Ya, tapi Ya. kalau disebut hobi tuh ya bukan hobi yang gimana gitu, tapi maksudnya ya ini ya cuma kita iseng main game gitu loh. Ya, ya. Nah, ternyata ya gitu. Nah, terus kita ya gitu ngebentuk tim, Pak Re. Ngebentuk tim Ya. kurang lebih tuh aku, terus ya temanku SD itu, Ya. terus dia punya saudara yang suka game juga. Ya. Terus sama jadi total berlima. Dua lagi ini tuh ya masih saudara teman kita ini. Jadi Ya. kita kurang lebih berlima waktu itu tuh. Oke. Berlima. Nah, terus gitu. Jadi ya biar terstruktur juga dan biar maksudnya tuh ya disiplin juga. Nah, kita ya tetap sama kayak kita tuh lagi kerja di kantor. Kita Ya. bikin shift gitu. Jadi ada yang shift dari pagi sampai ntar sore. Terus Ya. ntar tuh ada yang lanjut lagi dari sore sampai mungkin malam atau mungkin hampir subuh kayak gitu. Ya. Jadi Berarti 3 shift gitu ya, Cuk? ya gitu. Jadi bisa 3 shift gitu juga. Jadi gitu. Jadi kita nyobain ininya ternyata cuan. Nah, kita nyari peluang lagi. Nah, Ya. di situ kan lagi rame-ramenya trading gitu kan. Ya, Nah, forex. gitu. Ya. Nah, kita nyari yang istilahnya tuh apa ya? Jadi ini tuh banyak juga kok. Jadi zaman-zamannya kalian masih ingat nggak sih Gozali yang NFT itu? Ya. Gozali yang NFT yang kayak gitu. Nah, kita nyoba nih ke sana. Ada kita nyoba main ke sana. Ya. Ya memang kalau untuk itu jadi lebih pasar internasional. Ya, jadi memang kalau yang itu memang kita tuh harus pinter-pinter ngelihat grafiknya juga. Ya. Ngelihat grafik si tokennya ini. Kalau Ya. misalkan memang bagus, ya kita langsung kita jual token kita, Ya. kita jadi dicairin jadi dolar kayak gitu. Ya. Terus ya ntar udah dari dolar ini kita keep dulu. Ya. Nah, ntar tuh jadi ya gitu. Kita balik lagi si grafis Ya. marketnya. Ya. Kalau memang lagi tinggi boleh kita jual semuanya atau mungkin beberapa di keep untuk investasi Ya. selanjutnya kayak gitu. Jadi ya itu plot twistnya tuh jadi ya berawal dari game doang nih. Ya. Ternyata bisa jadi pemasukan. Ya, betul. Dan ya itu tadi ternyata ya orang di sekitar kita tuh ada yang sama kayak kita gitu loh. Ini teman SD loh, teman-teman, maksudnya tuh teman SD yang apa ya maksudnya yang dulu tuh kita tuh ya nggak tahu hobinya dia ngapain gitu ya. Ternyata ya produktif. Nah, iya, karena kesel banget nggak sih, Cuk, sama orang-orang yang kolot gitu pemikirannya. Iya kadang tuh gitu ya teman-teman sama orang juga. Iya sering juga gitu kan waktu itu tuh gitu pas lagi menggeluti profesi itu tuh banyak banget yang nanya orang-orang tuh sekarang kerja apa. Aku juga sekarang kadang suka bingung maksudnya kerja apa. Dan ini tuh kerjaku tuh main game tapi menghasilkan. Contohnya bisa nyebutnya gimana coba? Susah kalau jelasin kayak pemahamannya kolot sih. Makanya gitu kadang tuh ada yang orang diem mulu di kamar ininya. Antum aja nggak tahu itu. Iya maksudnya tuh tolonglah ini kan zaman kan udah makin modern, apa-apa tuh online, tapi tambal ban nggak online ya maksudnya tuh. Apa-apa tuh online tuh, ya makanya cari peluangnya gitu loh. Jadi peluang ini tuh maksudnya kalian manfaatin, jangan terus ngapain ini. Ya kayak ojol, awalnya ojol kalian pasti pesimis kan, ojol pertama awal ada ya merek itulah gitulah ya maksudnya tuh. Kalian pertamanya apa? Ngapain sih online ini, orang kita tinggal datang ke pangkalan, kita kesininya. Ya kalian awalnya berawal dari situ juga kan pemikiran kalian. Tapi nyatanya sekarang udah lebih mau apa-apa ya itu dia apa-apa online. Kalian kalau misalkan mau pesan makanan tinggal nggak perlu datang ke tempatnya, tinggal kalian buka HP, buka aplikasi, pesan, bayar, udah gitu loh maksudnya tuh. Jadi makanya jangan pesimis, dunia makin canggih ya kalian tuh manfaatin, itu peluang kalian gitu. Dari berawal dari game ya contohnya kayak gitu, contohnya ternyata ya menghasilkan gitu maksudnya tuh. Tapi kalau misalkan ya misalkan ada yang orang ini nggak pernah keluar rumah tapi uangnya banyak, nih pasti pesugihan sih, nggak apa-apa, ini pesugihan online. Dia juga sih pesugihan online gitu. Ya dianya beda. Nah, iya. Ini bukan lilin gitu. Apalagi lilin merah. Iya. Jadi ya biarin aja, justru kalian asikin aja deh, asikin. Enjoy. Iya, jadi orang mikir negatif. Kalian kalian ini orang ini nggak pernah
kelar rumah ininya diem doang di rumah. Terus Tapi- kenapa ya? Tapi bisa beli ini tuh. Oh, Ya. itu pesugihan ya memang ya nggak apa-apa gitu. Justru kalian bahagia. Oh, atensi orang beda-beda nih. Ya, dan nguras dosa juga Nah, sih. ya, makanya gitu ya nggak apa-apa. Ini Iya. kalian asik aja senyumin aja gitu. Males kalau harus ngejelasin itu. Iya, kalau misalkan dijelasin susah, kalian bawa orangnya ke dalam kamar nih, gini nih. Ini tuh begini, kalian tarik Kalau misalkan apa sih alasan doang, jadi kalian tarik gini, nih kayak gini gitu. Kalian ajakin gitu, suruh duduk, kasih bikin kopi atau apa cemilan nih, makan ini, tonton diem gitu lah. Nah. Terus kalian iniin gitu. Aku pun pernah kayak gitu. Jadi kayak dulu juga kayak gitu pernah. Pas di fase-fase COVID itu ya kayak gitu. Ya. Kakak pun pernah kayak ngomong kayak gitu. Kamu ngapain ini, bukannya nyari kerja ininya? Ya gitulah, nyari kerja ya sini gitu. Ya. Nih, tak liatin jebret ininya. Terus ini tak liatin ini saldo di rekening nih. Ya. Ini lihat nih. Nah, ayah duitnya ini gitu loh. Gitu. Maksudnya. Iya. Coba tanya dulu ya. Nah, daripada berprasangka. nah ini malah bukan yang nyari kerja ini. Ini ya mungkin apa ya? Stereotipnya orang-orang kerja tuh bangun pagi pakai seragam, Beda sih. terus pergi ke sana, pulang-pulang malam ininya ini, apa segala macam seragam lusuh karena capek. Mungkin stereotip orang tuh kerja tuh gitu gitu ya. Tapi coba deh di sisi lainnya, ya ini tadi yang aku perbuat gitu. Ya memang mungkin ya sebenarnya kalau misalkan ya memang ini bukan kerja tapi main game, tapi kok bisa menghasilkan? Nah, itu jatuhnya apa temen? Gitu loh, maksudnya tuh ya udah coba aja kalian gitu. Makanya jangan kesininya gitu. Ya karena itu mungkin ada sangkutannya dengan ya ini mungkin kenapa kok Gen Z zaman sekarang tuh menggilakan validasi. Nah, di situ ya mungkin dia tuh ya pengen dianggap sama orang tuh, wah ini sini sukses nih, seragam masuk ke sini, ke perusahaan ini. Ya memang kalian tahu di baliknya itu nggak apa, gajinya ada yang macet, yang ini itu seret gitu loh. Makanya kenapa kan sekarang Gen Z zaman sekarang tuh kayak gitu kan, haus dengan validasi. FOMO juga mungkin ya. Nah ini tuhnya orang-orang wah ininya istilahnya tuh apa ya, nyari jaringan ke sana ke sini, mau jadi kolega kayak gitunya, terus mencoba kerja sama ini tuh yang memang nggak salah, cuma maksudnya ya kalau kalian nggak apa di luar kapasitas ya jangan dipaksakan gitu lah. Soalnya ya kayak gitu sekarang tuh orang-orang tuh ya terutama gen balik tadi tuh Gen Z itu yang haus dengan soal validasi itu, makanya mereka tuh dikit-dikit tantrum, ini itunya. Pengen sesuatu harus susu. Pengen aerok, tendang pintu, ngelempar mobil, meja, segala katel. Iya, apa sih itu? Anjir. Ada gitu nggak? Ada gitu nggak? Oh iya sih. Itu tuh kejadian itu tuh kayak nggak cuma di situ doang sih, pas sebenarnya. Iya. Ada yang jauh lebih brutal lagi malah. Apa tuh? Kabur dari rumah, ngepulang sebulan, nomornya diganti, dicari sana sini tapi ditutupin sama temennya. Padahal ada di rumah temennya, cuman temennya kooperatif aja. Jadi nggak bukan polisi dia aja ya yang kooperatif ya? Iya. Temen juga kooperatif. Kooperatif gitu nyembunyiin temennya. Nah tapi kayak gitu. Iya. Teman yang sohib ya, sahabat berarti itu. Iya, justru itu. Salut. Gitu tuh. Iya maksudnya itu sampai benar-benar bisa nutupin gitu loh. Iya cuy. Entar kalau bisa kata temen aku, ya oke siap-siap gitu ya. Kooperatif. Ya mungkin itu teman-teman sohib yang bagusnya kayak gitu. Iya. Tapi ya di sisi lainnya nggak boleh ya. Gitu juga. Ini mah. Ya ini dicariin satu rumah loh maksudnya tuh kagak kebalik sebulan. Pundung pengen yang gitu. Ya Allah. Jadi inget yang dulu waktu di TV1 itu loh, pengen truk itu loh. Nggak pengen truk gitu. Iya gitu. Dikira Hino itu murah cuy. Iya ada kan Hino yang kecilnya juga cuy. Hino kecil. Ini yang terlalu gede, ada yang kecilnya. Yang lightnya. Yang light yang gimana? Enggak, yang beneran mobil tapi. Ya ada. Ada tuh. Apa sih mas? Beli Hino truk yang masih beneran, cuman ukurannya lebih kecil gitu. Enggak, ini beneran truk. Iya truk. Oh,
Kebetulan aku pernah kerja di toko bangunan kan. Hino Dutro itu. Iya bukan sih, iya serius. Bukan. Jadi kalau yang gede itu namanya Hino Ranger, yang trailer itu loh. Ya, Nah kalau yang agak kecil biasanya itu Hino Dutro. ya pokoknya lebih kecil dari yang utama itulah. Ya. Gitu. Ya kan itu mahal tuh maksudnya tuh. Iya Ya, mahal. buat apa juga maksud aku tuh. Ya Berarti nggak usah beli truk maksud aku tuh gitu cuy. beli Aerox aja. Hei, Ya beli truk. Bisa dibikin itu kan lala mupek belah. walah. Kayak gitu lah jadi aduh apa ya coba jangan maksain dulu lah gitu maksud aku. Iya. Ya. Iya berarti ya iya intinya ya bermula ini coba deh kalian Ya, pilah-pilah teman circle. ya, Kalau misalkan circle-nya toxic ya boleh kalian tinggalkan gitu. Tapi ya maksudnya jangan terus langsung dimusuhin enggak ya kalian Waduh. jaga jarak gitu ya. ya. Kasih boundaries lah sedikit. Terus apalagi nih? Mungkin dilanjut sama Pras. Ada pengalaman spesifik tentang plot twist ini Tadi yang barusan tadi itu yang selain yang itu. plot twist. Oh iya ini mungkin lebih ke lucu ya. Ini di rumah ini tuh. Ya. Jadi aku kan punya kakak ini ya. Nah kakak ini tuh ya sekarang kan udah nikah gitu. Ya. Nah istrinya kakak ini ya punya kakak gitu. Ya. Nah kakaknya ini tuh udah nikah juga sama Pak Re ya. Tapi mereka duluan ya kakaknya ini yang nikah. Nah ternyata si suaminya kakaknya istri ini tuh ternyata teman SMP kakak. Coba. Wadah. Mungkin ini ya istilah tuh Bandung Herin tuh gitu kayak teman-teman ya. Iya maksudnya tuh gitu soalnya aku pun ya tahu soalnya dulu tuh ya pas masih zamannya mereka sekolah pas waktu kecil tuh teman-teman kakak tuh ya sering yang main ke rumah sampai yang pada nginap gitu sampai ya deket juga sama orang tua gitu. Terus mereka sekarang tuh ya nyatu jadi rumah di sini di rumah tuh jadi ya udah kayak tiap hari aja gitu jadi inget dulu gitu. Seru. Iya jadi dulu tuh padahal dulu tuh sekolah gitu kan terus mabal ininya gitu kan. Ingat dulu mabal bareng. Iya terus sekarang ya jadi besan jadi keluarga coba maksudnya tuh besan langsung loh. Iya maksudnya tuh ya jadi keluarga gitu. Iya kocak terus ya itu ternyata kehidupan kayak gini gitu ya. Jadi kalian tuh udah nggak usah yang mikir yang aneh. Iya ini ya mungkin apa ya di masa yang sekarang ini tuh ternyata ada seseorang yang datang dari masa lamanya. Paham nggak? Nah kayak gitu ya kayak tadi ini ya, ternyata tuh ya teman kakak dulu SMP tuh sekarang tuh ya jadi saudara gitu loh karena dia nikah sama kakaknya istri kakak kayak gitu loh. Jadi gini ternyata ya maksudnya tuh hidup tuh ya asik juga gitu ya. Nah tapi ya dengan apa ya dengan konteks yang lain gitu loh maksudnya tuh. Jadi ya makanya hidup tuh enjoy aja gitu ya maksudnya tuh. Jadi kalian kalau misalkan ada permasalahan hidup ya udah dijalin aja ya maksudnya tuh. Kalau ditanya jalan keluarnya gimana ya ya kalian cari sendiri jalan keluarnya gitu. Nggak bisa dijawab sama orang lain itu. Iya jadi itu urusan dia sendiri dan Tuhan gitu. Orang lain tuh nggak bisa ikut campur kayak gitu tuh. Jadi permasalahan hidup kalian gimana ini ya udah ya makanya move on gitu. Do action kayak gitu. Jadi ya, intinya tuh itu tadi kalian bakal menemukan plot twist kalian gitu loh di masa yang akan datang. Jangan kan kayak yang barusan ini kakak teman-teman kita juga Pak Re juga kenal kok ya, teman dulu tuh gitu ya. Dulu tuh aku tuh ya sering main ininya. Ya ada teman nih. Nah udah seiring berjalannya waktu nggak ketemu sama teman-teman lama. Terus jadi FYI kan dulu tuh aku kan ya kelas dia jadi sebenarnya aku lahir tuh di Jawa Timur di Bojonegoro ya. Nah di usia aku 3 tahun nah aku tuh ke Bandung Bare jadi usia 3 tahun jadi TK kita sama SD kita sama tapi SMP kita berpisah ya Bare ya. SMP SMA SMP nah aku di Bandung tuh dari
Jadi pokoknya intinya aku di Bandung tuh sampai SMP kelas 2 Ya. semester 1. Nah, terus aku pindah lagi ke Jawa. Nah, dari SMP kelas 2 semester 2 sampai lulus SMA. Terus kerja dulu di sana kurang lebih ya hampir 1 tahun. Nah, abis itu aku pindah lagi nih ke Bandung. Pindah lagi ke Bandung, terus ya ngontek nyari teman-teman lama gitu ya, SD kayak gitu, SMP. Nah, kita terus ya gitu. Kurang lebih langsung ketemu Pak Rey. Kita main bareng, main ininya. Nah, di suatu waktu teman-teman, kita lagi anak-anak nongkrong. Terus ada datang salah satu orang, kok kenal. Nah, Tapi dia yang ngomong duluan, ini pras yang di SD. Bukan dong. Iya, Ini pras yang dulu di rumahnya di sini kan. Ya, kok tahu gitu kan? Terus kamu juga kaget kan waktu itu. Lah, tapi aku gitu, maksudnya awal-awal ya sorry, maksudnya ini siapa gitu ya? Sangat asing. Iya, terus dia nyebutin ini masa lupa sama aku nyebutin nama. Loh. Anjing baheula Pak Adulang layangan. Aduh, anjing. Nah, kumang juga. Kan beri gangsing. Ingat gak sih kamu zaman gangsing tuh? Iya. Ya, ya gitu nih makanya. Beyblade ya. Nah, iya Beyblade, Deng. Nih kalau bahasa gaulnya Beyblade ya. Kalau dia gangsing di situ. Ya itu ketemu lagi teman-teman lama. Lah, iya juga ya maksudnya tuh. Ya ternyata ya sejauh apapun kita melangkah, ya ternyata ntar ya balik ya kalau memang ditakdirkan sama Tuhan balik lagi teman lama ya balik lagi gitu, ngumpul lagi. Iya terus ngumpul lagi kayak gitu. Itu tuh ya ampun, kocak banget itu loh teman-teman. Jadi ya ternyata iya gitu sejauh kita melangkah gitu. Ya mungkin ya benar ternyata ya kita bakal balik di awal di mana kita mengawalinya itu gitu. Itu kok lucu banget deh gitu. Sumpah itu. Kok bisa tapi gitu ya, Pak ya? Waktu pertama ketemu lagi tuh, antum notice nggak ini? Enggak, yang sama sekali. Iya, yang teman ya itu maksudnya tuh apa ya? Plot twistnya tuh dia tuh temanku di masa kecil. Lupa namanya. Dan ternyata dia tuh ya temenan juga sih masih Pak Rey gitu loh maksudnya. Ya ampun, ini serius. Bandung Herin tuh bener Bandung Herin teh asli teman-teman. Gitu sempit itu sekarang. Iya, jadi yang kita tadinya tuh blok-blokan tongkrongannya si A si B, ya tahu-tahu ya jadi nyatu. Terus yang nongkrong bareng gitu loh. Kopi di salah satu kampus waktu itu ya, Kopi Jos itu lo masih inget gak sih? Yang mana? Oh iya, oh itu bener itu teman awal-awal bener-bener kita tuh ketemu banget. Aku tuh baru di Bandung beberapa bulan gitu loh, terus ngumpulin teman-teman SD, terus kita tuh dan itu udah ada grup SD belum sih? Belum ya? Atau itu udah? Belum. Itu tuh masih ingat sih? Itu kan masih zaman-zamannya BBM. Oh ya, sama lain juga. Nah, sama lain juga. Jadi dulu tuh masih BBM. Terus lain, terus kita gitu promotin aku dong di broadcast ya nggak sih? Broadcast itu. Seru. Barangkali teman-teman ngalamin juga ya. Sekarang masih bisa dipakai sih itu. Tapi nggak tahu deh. Tapi ini kalau nggak salah baca-baca di berita dan artikel katanya tuh BlackBerry mau masuk ke Android juga katanya. Tapi nggak tahu deh. Tapi kayaknya kalau misalkan BlackBerry udah nggak ada deh pin-pinnya. Itu udah uzur gitu kemana? Pasti orang mikirnya WhatsApp aja ya. Iya, karena ya karena sudah mendunia. Memang siapa? Metaverse tuh. Oh, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg Gitu. Iya Facebook juga. Oh iya betul Facebook juga kan sama, itu ya. Masih WhatsApp juga ya kalau nggak salah ya. Iya semua. Jadi mungkin dari kalau pilihan X tuh udah ada Elon Musk ya. X. Iya udah. Tapi dia masih di bawah naungannya Metaverse nggak ya? Aku lupa deh. Kalau nggak salah enggak deh, Cok. Iya kan kalau nggak salah ya Facebook, Instagram dan WhatsApp tuh kan yang di bawah naungannya Metaverse kan. Tapi kalau nggak tahu deh. Kalau teman-teman tahu ya mungkin boleh di komennya di komen di bawah aja gitu. Tuh. Terus ada juga nih, Cok. Apa nih? Nah, tadi Pras sekarang, Cok. Enggak apa-apa. Ini ya disclaimer ya. Cuti kita memang ini bukannya terus kita ya memang mau ngomong kasar cuma ya ini disclaimer aja kita ya memang suka gini. Cak. Dan
Kita memang udah biasa kayak gini teman-teman gitu. Bondingnya udah kayak gitu. Iya. Gitu. Dan ya aku juga ada pengalaman sedikit sih soal plot twist itu. Tapi pengalaman yang itu buat aku pribadi tuh wah nyentuh banget sih cuy. Apa tuh? Jadi timelinenya gini nih, waktu aku udah punya istri nih ya, terus mau ngelahirin, itu keadaannya udah masuk rumah sakit tuh waktu itu. Istri itu ya? Iya, dengan keadaan istri belum kerja. Ya. Iya, belum kerja tuh. Terus aku sama, belum punya kerjaan. Jadi di rumah tuh cuman bikin seblak popes yang gitu segala macam. Oh iya. Buat nyambung hidup. Oke. Nah, pas di waktu itu, pas istri aku tuh di keesokan harinya mau ngelahirin. Amin 1 berarti ya. Oke. Amin 1. Waktu itu kebetulan Bandung tuh lagi cengeng banget tuh. Sorry. Hujan mulu. Itu tuh tahun berapa ya? Masih ingat nggak? Itu tuh tahun 2021. Ya, 2021 itu. Iya. 2021. Iya kan? Iya. 2021. Karena hujan terus nih ya. Kan aral ya. Maksudnya aral tuh aku tuh disuruh bawa perlengkapan nih buat lahiran. Aral tuh apa? Aral tuh jadi frustasi gitu. Jelasin. Terus hujan gede anjir. Macet udah pasti lah. Depan rumah sakitnya juga bahkan banjir loh itu. Oh iya. Yang di Lewi Panjang itu deket. Iya oke lanjut. Iya. Itu tuh ntar aku nyeritain itu ada. Ya. Oke. Jadi nih ya bodohnya aku. Depan motor tuh kan di seberangnya tuh ada Alfamart tuh ya. Iya. Nah aku simpen situ tuh parkirnya. Iya. Karena ya panik atau gimana segala macem ya. Naik ke atas, ngobrol-ngobrol sama istri gitu segala macem. Ke bawah lagi disuruh bawa peralatan buat lahiran. Oh sorry, itu klinik Nggak klinik, Kak. rumah sakit. Yang di Lewi Gajah kasih itu. Yang bukan Lewi Panjang. Ada. Itu Lewi Gajah ya. Sorry. Lewi Panjang. Iya lu. Di terminal. Iya. Ya ada rumah sakit di situ. Nah udah masuk, terus disuruh bawa peralatan buat lahiran, prepare. Keluar lah kan, ya iyalah keluar dari rumah sakit. Sorry dipotong. Itu Ya. tuh mengalami proses apa? Pembukaan yang kayak gitu-gitu. Baru pembukaan 3. Oh pembukaan 3, oke. Itu belum dikonduksi. Jadi konduksi itu buat ngerangsang jalan lahir itu lancar lah. Tapi itu memang istri itu ngalaminnya pas secara mendadak atau memang udah ada maksudnya ada entah si janinnya tuh apa biasanya kan suka gerak-gerak gitu kan. Ya. Itu indikasi awalnya gimana istri itu? Jadi mendadak kah atau gimana kah gitu? mendadak. Jadi kita tarik ke sebelumnya nih ya, sebelum ke rumah sakit. Itu berarti pas waktu di rumah. Itu di rumah dulu. Oke, masuk ke puskesmas yaitu puskesmas yang dekat rumah itu. Di sana tuh sempat dirawat sekitar 6 jam. Karena kebetulan istri itu kan jalan lahirnya agak susah ya. Jadi pembukaan 1 aja nih, Cuk. Bukan 1 itu sampai 2 hari. Nggak naik-naik lagi. 2 hari? Iya. Iya. Kebayang nggak pembukaan 1 tuh. Itu si Dede, Iya kan? Si Dede kok nakal banget ya kayak ibu tuh gitu. Gitu. Kasihan loh Dede. Oke, lanjut. Terus dengan keadaan yang kayak gitu di jam 11 malam aku bawa nih ke puskesmas itu. Enggak, tapi sorry. Itu yang itu normal kayak gitu kata dokternya. Kalau sampai bukan 2 hari nggak normal justru. Nggak normal. Ya, nggak normal tuh dalam artian pembukaannya lama lah buat ke tahap yang selanjutnya tuh. Pembukaan kedua tuh lama banget tuh. Dan disaranin untuk dikonduksi di rumah sakit yang lebih besar. Ya, karena fasilitasnya lebih memadai juga kan. Oke. Nah, ketika itu udah di rumah sakit, dirawat, siap-siap nih kan mau prepare nih buat lahiran keesokan harinya. Oke. Nah, mau pulang keluar dari rumah sakit, hujan gede cok di luar tuh udah Tadi kan aku bilang ya, si motor tuh disimpannya di Alfamart tuh, depan rumah sakit persis gitu. Pas lihat keluar, banjir cok, segini. Ya Allah. Nah, di situ ada 2 opsi sebenarnya. Pakai kapal juga bisa ya itu. Serius Ada pengen beli Vortex kan. Di atas lutut orang dewasa. Serius. Ya ampun. Motor di seberang. Nah, bingung dong mau pulang gimana ya. Naik apa teh sama aja ketemu banjir-banjir juga kan. Nah, itu mungkin ya fungsinya Hino Truk itu ya. Iya, jadi tinggi tuh. Itu kayak udah bukan kayak apa banjir kayaknya aku begitu. Ya ampun. Selutut orang dewasa. Serius. Serius segitu. Ya ampun. Susah tuh mau nyebrang juga itu ya percuma lah. Percuma kalau udah nyebrang ya nggak bisa kemana-mana juga tuh.
Di motor gimana mau diangkat motornya? Nah di sana emosi, telepon lah si ibu ke si ibu, Bu, ini teh banjir takutnya di rumah sakit. Kok nyalain orang lain? Saking apa Dia udah penat ya, udah penat, panik. buntu gitu. Iya, nggak tidur 2 hari, wah. Saking burn outnya waktu itu. Bu, ini teh mau ngambil buat perlengkapan lahiran besok gitu. Ya kira-kira di besok lah ya. Lahirnya tuh. Waktu itu di tanggal 27 Oktober anyway. Tapi tuh sorry, kondisi pas saat itu tuh istri gimana? Udah mules atau bener atau gimana? Mulusnya tuh kadang kerasa, kadang enggak. Sorry, bukan mules, keram. Biasanya kan suka keram kan ya? Keram dulu. Itu udah ngerasain ini keramnya kok maksudnya mungkin agak lebih Beda. sakit gitu. Udah gitu, Cuk. Nah, itu masih pembukaan 1. Ya Ampun. makanya ditambah lagi dengan suasana yang kayak gitu, banjir. Kejeng banjir Iya. dia. Pusing kan. Ya Allah, ya Allah. Kamu nah beliau marah-marah kata si ibu. Ini lagi banjir. Ini lagi banjir gue. Panik, takutnya lahiran lebih cepet, Cuk. Iya sih. Itu takutnya tuh. Itu pikiran udah nggak susah difilter ya kalau udah Iya. kayak gitu tuh. Itu Ya gimana nggak panik tuh ini si dedenya masih dalam dan pembukaan 1 tuh selama 2 hari lagi. mandek pokoknya. Tapi itu waktu dicek tuh kondisi si Dennya nggak masalah kan, maksudnya tuh kan ini ada juga tuh yang sampai apa karena mungkin si bayinya tuh apa Belit. salto, itu tuh Ya. yang kebelit itu kan, Ya. kan itu Iya. kan bahaya kan. Banget. Tapi itu di saat itu si Dede ini Nggak. nyantuy aja gitu di Nyantuy. dalam ya. Oh. Jadi posisinya tuh udah ngadep ke bawah nih kepalanya tuh. Udah backflip gitu ya. Udah backflip. Oh, Lagi freestyle lah waktu itu. Jadi tadi udah nelpon ibu, terus ibunya juga bilang udah tunggu aja di situ. Nah, tapi ibu nggak akan lewat situ. Ya mungkin panik juga ya. Jalan coba aku ke terminal. Ngapain? Cek juga terobos aja. Buat bawa salin itu dianterin si ibu. Oh jadi COD-nya Iya. di terminal. Iya di terminal. Tapi kan jauh loh. Ya itu nggak apa-apa daripada Di banjir. motor lama kan. Ini banjir surutnya tuh lama cok. Setengah 12 baru dimasukin ke rumah sakit. Iya serius. Nggak sekalian besok aja sekalian gitu. Padahal kan bisa ya cuma di rumah sakit aja. Ya makanya. Kenapa coba? Goblok juga ya dulu ya. Suka gitu ya. Panik. Asli. Oke, terus gitu. Beres itu gimana tuh? Langsung bawa, nah ada lucunya juga. Di situ kan banyak kubangan-kubangan ya. Ada yang buat saluran air yang bolong itu gini cok. Oh ini drainase itu. Drainase ya, nah Oke, itu. oke. Lagi jalan, masuk kaki sebelah. Untung nggak dalam cok. Tapi si perlengkapan lahirnya juga jatuh ke bawah basah semua itu. Jadi iya memang nggak dalam tapi cukup malu juga ya. Lalu tukang parkir gitu dia. Kenalan Iya. Astagfirullah, sudah benar. Cuk, salinan untuk lahiran tuh basah semua tuh. Ini Drama. ini si Dede munat udahnya cing-cingnya akak kolot gitu. Ini mau lahiran aja ribet gitu ya maksudnya ya. Tapi ya mungkin itu jadi sebuah cerita ya kan si Dedenya ntar gitu ya dulu tuh pas Dede lahiran tuh gini gitu ya. Jadi ya seru gitu loh. Oke, lanjut juga. Kita penuh bahasa kumaha aja gitu. Telepon lagi si ibu. Di laundry kan aja. Lagi dititipin di satpam. Gitu. Ini apa Cen? Ini tuh salinan apa buat perlengkapan mau lahiran. Tadi jatuh kebetulan. Jadi basah. Astagfirullah. Ya udah Mas, kalau bisa lebih cepet. Takutnya lebih awal kan lahirannya. Ya iya saya ker gitu. Ditambah ngomong gitu kan jadi Ya kela gitu ya. panik ya. Terus Telepon lagi lah si ibu. Bu, tadi jatuh basah semua. Astagfirullah. kamu ya wae. Bu, udah sampai Caringin, maksudnya kan udah jauh ya. Oh udah mau pulang lagi. Pulang lagi, Cuk. Ya kepaksa balik lagi. Jadi gimana? Nah, yang kedua mah aman, Cuk. Ke terminal lagi. Iya, lagi. Saya masih banjir. Ya ampun. Enggak tapi sorry. Dari si rumah sakit ini ke terminal jauh nggak? Nggak terlalu. Berapa menit kalau jalan gitu? 5 menit lah sampai. 5 menit Oke, nyampe. oke. Nggak terlalu jauh. Dan itu si ibu kembali lagi. Balik lagi. Matakan hati-hati, cina kalau jalan. Ya udah. Ya iya, maksud aku tuh panik tadi. Wah, jadi. Ini kan banjir teka ciri gitu ya. Dikasih pemahaman ya. Iya. Misalnya memang susah sih ngobrol sama emak kita tuh susah loh teman-teman, serius.
sebener apapun kita ya tetap salah ya salah gitu. Iya, sama emak tuh gitu memang anjir. Udah gitu tuh, udah dianterin gitu macam dibawa ke atas ke ruang rawat inap. Rawat inap apa? Ruangan yang buat persiapan ngelahiran. Persalinan. And then terus udah gitu kan agak lama juga nih ya di situ nemenin istri. Karena kebetulan waktu itu mau gantian ngejaga juga. Oh, ya, waktu itu tuh lapar tuh waktu itu cuy. Lapar, keluarlah lagi dari rumah sakit. Masih banjir. Masih. Cuman gak sebanjir di awal tadi kan. Nyebranglah ke seberang. Jadi ini Alfamart nih. Di samping sana tuh ada warkop juga cuy. Warkop apa warteg? Warkop apa warteg? Warkop. Ya, warkop gitu kan. Jadi makan gorengan lah. Oh. Gak makan nasi waktu itu. Oke. Nah waktu itu setelah sampai di tempat yang aku tuju tadi di warkop itu lagi asik-asiknya ngelamun, sambil rokok, ngopi segala macam. Tiba-tiba di belakang itu ada minum dulu cok. Dia terus jadi itu di-cut ya. Iya gampang. Terus dari arah belakang tuh ada yang ngomong tuh, Mas, bukan Mas Jang. Iya Pak. Di situ ngobrol jadi curhat juga tuh ya. Itu siapa itu? Nggak kenal, Cok. Nggak kenal. Awalnya nggak kenal, bukan yang punya. Oh, sama juga yang lagi ngopi. Ngobrol caranya jadi curhat juga nih ke beliau itu waktu itu. Nah, pas mau balik, beliau ngasih kartu nama, Cok. Kartu nama. Ini nama saya Japra. Kamu kalau misalkan mau kerja ditunggu 2 hari ke depan. Pokoknya nunggu dulu beres aja lah lahiran. Oh, jadi awalnya kamu curhat gitu ya. Soal yang gitu segala macam. Tahu juga nggak punya kerjaan waktu itu. Dikasih kartu nama dan ternyata si kartu nama itu orang hotel, cuy. Hotel yang dekat rumah itu. Deket kan si hotel itu tuh. Oke. Kebetulan Pak, saya rumah di situ juga agak dekat. Oh, jadi awalnya kamu pas waktu kerja di situ berawal dari ada orang ini ya gitu. Oh, masuklah di sana di hotel tuh, ketemu sama beliau gini-gini segala macam lah di sana. Sempat ada obrolan juga kan waktu pertama kali masuk ke situ tuh. Ya bener kan, cek saya kata dia tuh, rezeki mah akan diduga-duga. Iya sih. Anjir merinding cuy, cuy. Dikasih hadiah langsung. Nah itu kalinya kalau memang kita banget. Ya itu mungkin bentuk usaha kita tuh ya akan terbalik dengan mungkin salah satu contohnya kayak gitu loh. Ya. Plot twistnya tuh, iya mungkin teman-teman kalau nggak apa maksudnya tuh plot twistnya di sini tuh ya padahal ini tuh kalau teman-teman pengen tahu nih Ali tuh nyari kerja tuh kesana kesini sampai banget sih. Iya sampai Lebanon sampai hancur lah. Aku terus saja bagian itunya. Terus tahu itu tadi mungkin ya. Nah ya mungkin itu ya. Iya. Anak pembawa rezeki itu ya. Mungkin kira mitos doang gitu. Iya. Ya, ternyata langsung kontan gitu. Ya maksudnya ya mungkin kalau yang ya sejujurnya ya aku tuh awal ya kayak gitu maksudnya ya sama-sama sebenarnya sama-sama pesimis. Ya. Ya masalahnya kalau banyak apa banyak anak banyak rezeki mungkin nih kalau itu terlalu ini ya tapi maksudnya tuh ya udah nikah aja ntar rezeki mah kemana ya memang berapa ya nikah butuh duit juga gitu butuh modal gitu kan dan apalagi persalinan kayak gitu itu nggak kecil loh maksudnya memang BPJS nanggung ya semua kan di cover ya kan itu ya kan enggak ya jadi mah boleh lah misalkan ya jadi lebih di optimalin lagi misalnya ini ya ini tuh kasarannya apa ya ini tuh taruhannya nyawa gitu mungkin boleh dikecualikan gitu loh ada pengecualian lah gitu ya sama persalinan ini masa ada lansia yang urgent tunggu dulu
besok harinya baru masuk ruangan. Iya, padahal harusnya cepet-cepet Utamain dong. ditangani. Iya. Gimana Inilah- kalau anggota keluarga kita yang digituin? Anggota keluarga mereka yang digituin kan? Soalnya Marah juga pasti. ini tuh pernah kejadian juga sama Iya. saudaraku tuh. Ini tuh memang apa istilahnya memang kondisi ini tuh udah urgent banget, Ya, harus cepet-cepet ditanganin gitu. Datang ke sana gitu kan, jebret ininya ditanya ada BPJS ada gitu. ya, Ditanya ininya gitu, disuruh nunggu berapa lama? Ya tidak ditentukan katanya. ya, gambling. Saudara ini tuh marah. Ya. Ini tuh harus dicepet-cepet ditangani gitu loh. Ya, Iya sakitnya sekarang dia ada tangannya ntar ya keburu lewat Ya. gitu kan. ya kan. Ya amit-amitin gitulah. Iya iya gitu tapi kayak gitu. Nah tapi ya ini nggak konyol dan bukan ngejudge ya. Iya. Tapi gitu salah seorang bukan bida apa kayak susternya gitu deh. Iya. Malah ditawarin ya kalau pengen cepat nggak usah pakai BPJS katanya. Solusi banget emang, si paling solusi itu. Saudara nggak ambil pusing ya udah saya ambil itu kan. Bener langsung ditangani coba. Anjir. Ya maksudnya gini, kita bayar iuran per bulan untuk apa? Iya. Ya memang ada ketentuannya kan. Jadi Iya. maksudnya tuh yang bakal di cover sama BPJS tuh sekian banyak penyakit gitu ya Nah, maksudnya. Ya cuma maksudnya tuh tolong ini dikecualikan gitu loh Iya, maksudnya tuh. Sering banget soalnya dilihat-lihat di berita tuh ada kok ada ya maksudnya gitu sampai ya yang belum lama ini ada juga katanya tuh yang pengen apa harusnya tuh cepat-cepat ditanganin. Iya. Ininya BPJS-nya kayak gini-gininya. Iya. Nunggak nggak bisa dibayar ininya. Terus ya tetap si pasien tuh ditahan kayak gitu itu apa gitu loh maksudnya tuh. Itu Anjir. Jahat sih itu sih. iya maksudnya tuh ya tolong ini ditangani dulu gitu loh maksudnya tuh. Iya. Tolong ini ditangani dulu ininya gitu kan maksudnya. Itu menyangkut nyawa gitu loh Nah. maksudnya tuh. Ya masa anjir kalau udah sakitnya ininya. Ya misalkan antum nih maksudnya kayak gitu Iya. ininya. Disuruh nunggu dulu ini kan harus secepatnya gitu kan. Paling di cok slam mah. Asli. Iya mau di mau di salto apa sih? 619 ya itu ya ampun ya ampun. Tapi kayak tadi nih sama juga nih ya. Ya. Kayak tadi apa yang antum banjir itu pas kakak juga gitu loh serius ya, tapi aku lupa klinik atau misalnya rumah sakitnya di mana pas keponakanku ini tuh lahir itu. Ya. Itu sama jadi itu tuh tahun 2020 akhir. Ya. Itu kan tahu sendiri antum masih zaman-zamannya social distancing dan segala macamnya kan. Ya. Ini juga sama kayak gitu. Ini tuh pembukaannya ini ribet banget. Aku lupa pembukaan berapa pokoknya gitu. Ya. Itu ribet banget gitu loh maksudnya. Tapi alhamdulillah langsung dirujuk ke rumah sakit yang lebih bukan rumah sakit ya kayak klinik gitu Ya. kok, tapi fasilitasnya sih bagus gitu. Hmm. Fasilitasnya bagus gini-gininya gitu. Ya sama itu tuh. Ya. Si kondisi itu tuh hujan gede, petir gitu terus banjir sama serius. Ya. Banjir itu tuh. Kesel kan? Iya, ini banjir yang kayak gini tuh, ya ampun. Kayak gitu tuh masih itu, tapi ya untungnya alhamdulillahnya nggak normal. Tapi sempat juga kayak yang tadi aku notice tadi, keponakan tuh sempat pas di dalam ini tuh si ari-arinya tuh Kebelet. iya di situ dia untungnya itu nggak tahu gimana, emang gokil sih itu skillnya bedanya, set langsung set keluar sumpah anjir. Gimana sih? Ya nggak tahu anjing di Perutnya maksudnya gitu. iya nggak tahu Iya. dia Ke dalam gitu. iya kan gitu kan kalau nggak salah. Iya, iya. Ya kayak gitu sudah satu gini keluar ya ampun gokil ini boleh di skill boleh di skillnya gitu loh bisa aja kayak gitu bisa kayak gitu gitu ya, ternyata ya maksudnya Ya. gitu alhamdulillahnya gitu untungnya gitu makanya nama keponakan tuh sama kakak tuh diambil dari lingkungan sekitar serius itu tuh. Oh, yang ini teh apa? Kayak suasana waktu mau lahiran itu ya? Ya itu Ada tuh bentar-bentar gitu bukan? bentar Kayak apa bentar tuh petir gitu. bentar dulu guntur itu. Guntur. Bentar tuh bahasa Sunda lah maksudnya. Oh Iya. oh gitu Iya. oh alah ya wes mungkin obrolan kita udah panjang banget teman-teman, dia nggak tahu berapa Ya. durasinya, nggak pakai jam dah, Sama. nggak tahu berapa iya. Ya kasihkan nih ya teman-teman kita Ya. ngobrol gitu. Ya mungkin cukup dulu ya pada ya obrolan kita hari ini.
ya sebelum closing ya, ini juga mau ngasih sedikit insight ya buat yang nonton sekarang atau yang lagi dengerin di Spotify sekarang. Jadi menyikapi hidup ini yang penuh plot twist itu tuh jangan jangan dikira kalian itu hal yang simple gitu. Iya betul. Karena plot twist itu nggak bisa dicari cuy sebenarnya. Iya. Datang dengan sendirinya aja kan. Iya, tapi dengan konteks ya kita yang ngejalanin. Jadi maksudnya tuh gini, kalian bakal nemu plot twist ya sesuai apa yang kalian pilih gitu loh. Betul. Jadi mungkin kalau di game tuh mungkin ada istilahnya tuh butterfly effect gitu loh. Jadi apapun yang kalian pilih dan apapun yang kalian tentukan ya tadi yang mempengaruhi masa depan kalian tuh ya, berawal dari situ gitu loh maksudnya. Jadi kayak gitu. Jadi ya mungkin ya makanya bijaklah dalam memilih sesuatu dan pilihan deh ya maksudnya tuh. Jadi ya itu tadi balik ya, kalian harus bangkit ya, do action dan still survive gitu. Gitu. Mungkin itu aja penumputannya Pak Re, mungkin ada tambahan? Ya cukup kalau dari aku sendiri. Jadi buat kalian nih yang sekiranya suka sama konsep podcast seperti ini, kamu bisa subscribe juga, terus nyalain juga apa tuh namanya tuh, notifikasi. Lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru dari podcast ini. Dan podcast ini juga tersedia di Spotify. Kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi channel ini. Nanti kalian bakal diarahin ke linknya Spotify dari kami gitu. Dan juga diarahin ke akun Instagram dari podcast ini. Jadi buat kamu nih yang pengen ngasih masukan atau bahkan ingin jadi maksudnya ngasih cerita gitu untuk kita bahas di sini, boleh banget, ditunggu banget ya. Karena kita ini juga pengen langsung berteman dengan kamu semua nih gitu. Bukan cuma antara ya pemilik channel sama penontonnya gitu. Oke, jadi kalau kalian ya intinya kalian subscribe, kalian like, sebarin ke orang-orang sekitar kalau podcast ini tuh bermanfaat gitu ya. Dan jangan lupa klik loncengnya. Ya, jadi itu adalah bentuk support kalian untuk kami. Kami yang gabut dan memaksakan kreatif itu tadi. Jadi dengan cara subscribe dan kalian bukan bergelangganan ya, dan intinya jadi sahabat kami. Betul. Sahabat, supportnya dengan cara seperti itu. Sahabat naskah. Iya. Kalau sahabat naskah gitu. Gimana teman-teman? Kalian punya ini nggak ide-ide gitu deh buat? Iya. Intinya apa ya? Panggilan-panggilan lucu gitu. Iya, panggilan-panggilan lucu deh buat viewer dan subscribernya Tanpa Naskah apa tuh? Ya, tulis sahabat di komentar. Anjay atau teman naskah. Tenas dong. Jadi ya. Yaudah oke, gitu aja dulu ya. Pare ya. Iya. Mungkin kita tutup dulu. Akhir kata, kalau kita mungkin ya ada salah kata, mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, akhir kata, selamat berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.